Ya, Prapit keempat secara umum kita akan mempermasalahkan soal pencekalan. Pencekalan Pencekalan terhadap Mas Roy. Oke. Kan Mas Roy itu sejak tanggal 13 November 2025 setelah dia dinyatakan sebagai tersangka kan 7 November, diperiksa sebagai tersangka 13 November. Tapi tidak ditahan. Nah, selain tidak ditahan itu pun dia dicekal, tidak bisa berpergian ke luar negeri, itu aja. Nah, pencekalan itu sampai sekarang nggak jelas bagaimana statusnya, ya. Itu mau dipermasalahkan di pra-peradilan. Tapi itu kan itu bukannya ada di dalam undang-undang terkait pencekalan atau seperti apa, Bang, penjelasan iya, Abang? Walaupun ada di undang-undang kan tidak boleh juga sewenang-wenang. Masa tidak ada batas waktunya? Kenapa dibilang tidak bisa sewenang-wenang? Kenapa alasannya tidak? Waktu misalnya dari sisi waktu. Sekarang udah berapa bulan? Ya kan? Iya. Kan biasanya kalau periode itu periode 6 bulan. Ini nggak jelas. Kedua, dasar hukumnya nggak jelas. Sepengetahuan awam saya, Bang, pencekalan itu dari tersangka sampai keputusan ingkrah. Seperti apa, Bang? Bukan, Bang? Nggak begitu. Pencekalan itu harus ada periodisasi yang jelas. Yang penting dasar hukum yang jelas, nggak boleh ada semacam sebuah situasi yang tidak jelas. Pokoknya Anda dicekal, udah gitu doang. Lalu dalam hukum itu ya, karena pencekalan itu upaya paksa, yaitu membuat orang kan tidak merdeka, seperti juga tahanan rumah dan lain sebagainya. Tapi pencekalan itu kan ibaratnya dia jadi tahanan negara kan. Bisa keluar negeri. Benar. Karena itu harus ada batas waktunya, nggak boleh sembarangan. Dalam tuntutan di pra peradilan keempat nanti apakah ada nominal yang mau diajukan atau itu nanti. Oke, siap. Thank you, Bang. Prapit keempat pencekalan apa aja yang Om Roy rasakan selama ini? Ya gitu, karena kan sampai sekarang kan saya masih dicekal. Padahal kan itu sudah nggak sesuai lagi lah gitu dengan apa yang ada. Namanya wajib lapor, saya alhamdulillah 30 kali sudah wajib lapor. Kemudian juga sekarang juga saya masih wajib lapor di kejaksaan. Jadi aturannya mana untuk kemudian saya harus tetap dicekal itu? Ya, apalagi ini sudah mau masuk ke persidangan. Jadi artinya tindakan-tindakan yang melebihi hak asasi manusia itu harus dikoreksi dan harus dipertanyakan, ya. Jadi supaya tidak kemudian nanti ini menjadi untuk dilakukan ke semua orang. Untuk saya melakukan pra-peradilan itu bukan hanya bermanfaat untuk saya insya Allah, tapi untuk masyarakat. Yang jelas seperti kasus penangkapan, penahanan dan juga kemudian penggeledahan. Ya kan alhamdulillahnya itu saya sudah melakukan pra-per dan itu dikabulkan. Artinya itu tidak sah. Itu kan nanti kepolisian atau nanti aparat yang lain itu kan pasti akan berusaha sangat hati-hati di dalam melakukan penahanan, penangkapan untuk yang lain, ya. Kalau itu misal teroris, kalau itu misal penjahat yang besar gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kasus seperti saya, hanya kasus fitnah dan pencemaran nama baik, kok penangkapannya kayak gitu, penahanannya kayak gitu. Tapi mungkin kerugian apa yang Om Roy alami selama pencekalan? Oh iyalah, ya jelas lah. Saya terus terang sebenarnya ada rencana waktu itu mau melakukan ibadah, itu kemudian tidak jadi. Kemudian saya juga sebenarnya ada satu undangan ke salah satu negara tetangga, ya, itu untuk melakukan pembicara di sana. Dan juga saya sebenarnya ada juga rencana untuk melakukan riset babak kedua ke Australia, kan tidak bisa dilakukan. Ya gitu. Padahal di Australia kan waktu itu saya baru ke kota Sydney. Ya, teman-teman di Melbourne itu udah menunggu-nunggu dan mereka udah mengirimkan ya fasilitas lah gitu. Fasilitas itu maksudnya saya datang sendiri, ya. Tapi di sana kamu menginap di sini aja Mas gini-gini. Nah, itu kan rugi besar saya. Ya, tidak besar, padahal akan ada banyak data yang insya Allah itu berguna untuk negara ini. Iya, data itu. Karena apa? Karena kita akan bisa membongkar orang yang melakukan penipuan terhadap sekolahnya dan orang itu sekarang sedang menjabat. Tapi ada nominal, mungkin berapa perkiraan nominal? Kan kita belum bicara soal kerugian keuangan. Sorry, aku udah dijemput ya. Oke, gitu. Jadi siap. tunggu saja anunya ya. Oke, gitu ya. Makasih Om Roy. Ya, lanjut. Ayo Pak.